Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara, hari Ahad kemarin itu seru ya, karena BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, membuat bukan meme sebetulnya, postingan di Twitter resmi mereka yang diberi judul Jokowi King of Lip Service. Dalam bahasa kita ya, Jokowi Raja Pembual. Wih, ngeri sekali emang ya. Oke, mungkin ini bukan berita baru karena ini sangat viral kemarin ya. Sangat viral dan ada buntut-buntutnya ya. Mereka dipanggil oleh rektorat dan sebagainya pada hari Ahad sore juga. Saya rada-rada nggak ngerti ya, kenapa begitu semangatnya rektorat memanggil anak-anak UI, pengurus BEM UI ini pada hari libur. Seolah-olah sebenarnya kiamat gitu loh. Tapi ternyata ada ini juga, ada beberapa informasi yang ternyata para petinggi rektorat UI itu juga para pejabat yang diberi hadiah oleh Jokowi sebagai presiden. Luar biasa, saudara sekalian. Nah, ini ada beritanya menarik sekali ya. BEM UI, Jokowi the King of Lip Service, berhenti membual, rakyat sudah mual. Wah, ini jadi trending bagus. Berhenti membual, rakyat sudah mual. Oke ya. Nih, saya bacakan saja. Ini berita ditulis pada 25 Juni ya sebetulnya postingannya ya. Itu pada 25 Juni postingannya, dan ini dalam podcast kali ini saya ingin mengulang-ulang lagi bagaimana Kumparan menuliskan secara lebih lengkap menurut saya ya. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI melontarkan kritik pada Presiden Jokowi. BEM UI menyebut Jokowi sebagai King of Lip Service. Dalam bahasa kita sehari-hari ya, gampangnya disebut Raja Pembual. Ini menurut BEM UI, oke? Hal ini disampaikan BEM UI melalui akun Instagram mereka, BEM UI Official, yang dikutip Kumparan pada Ahad 27 Juni. Ketua BEM UI Leon Alvinda membenarkan postingan tersebut merupakan sikap organisasinya dan mengizinkan Kumparan mengutip. Ya, keren gak? Mungkin ini anak Kumparan menghubungi si Leon ini. Bro, barangkali gitu kalimatnya ya, barangkali ya. Bro, ini bener nih postingan lo begini. Iya bos, ini punya gua, ini resmi organisasi gua BEM UI. Silakan kalau mau dikutip. Kurang lebih begitulah bahasa kitanya ya. Tapi ini langkah yang dilakukan oleh Kumparan top. Ini mengkonfirmasi akurasinya. Soalnya banyak juga kan akun-akun bodong menghack akun dan sebagainya, kemudian memposting sesuatu yang bisa merugikan kepada pemilik akun yang sesungguhnya. Lanjut. BEM UI punya alasan mengapa menyebut Jokowi sebagai the King of Lip Service. BEM UI menilai Jokowi sering mengobrol janji tapi tidak ditepati. Iya, kita sama-sama tahu lah, banyak tuh meroket ekonomi. Nanti September meroketnya begini, Oktober begini. Waduh, banyak banget bos, banyak banget. Jokowi kerap kali mengobar janji manisnya, tetapi realitanya sering kali juga tak selaras. Katanya begini, faktanya begitu. Tulis BEM UI, oke? Ini ada postingannya ya. Ngeri juga memang ini. Anak-anak ini keren juga memang ini. Ini ya. Ini postingannya ya. Ini atas yang biru ini officialnya, ini postingannya antara lain. Dia ada 4 atau 5 meme seperti ini yang diposting dalam tweetannya. Nanti insya Allah saya tampilkan juga ya. Saya bacanya. Halo UI dan Indonesia, kata judulnya Jokowi the King of Lip Service. Halo UI dan Indonesia, Jokowi kerap kali mengobrol janji manisnya, tetapi realitanya sering kali juga tak selaras. Katanya begini, faktanya begitu. Mulai dari rindu di demo, revisi Undang-Undang ITE, penguatan KPK, dan rentetan janji lainnya. Semua mengindikasikan bahwa perkataan yang dilontarkan tidak
tidak lebih dari sekadar bentuk lip service semata. Berhenti membual, rakyat sudah mual. Brigade UI 2001, tagarnya bergerak progresif. Diteruskan oleh Departemen Aksi dan Propaganda BEM UI 2021, Narahubung Fatan, dan terusnya dan sebagainya. Jadi memang Anda masih ingat kan video yang sempat viral dan mungkin sekarang viral lagi, bahwa saya rindu di demo. Karena betapapun juga pemerintah itu perlu kontrol. Keliru, bukan keliru, keliru kalau tidak ada kontrol. Kalau di demo saya sekarang keliling kemana-mana, saya katakan bahwa ayo demo saya, demo saya. Saya rindu di demo. Nanti saya kasih masuk, saya kasih makan. Kalau ada pemberitahuan sebelumnya, saya kasih makan siang. Kalau nggak sempat ya saya kasih merek, dia sebut merek minum dalam kemasan. Saya rindu di demo. Dan saudara sekalian, anak-anak UI ini, saya kira gimana ya, mencoba memotret apa adanya, mencoba memotret apa yang terjadi, tidak mengada-ada. Memang kondisinya begitu. Memang Jokowi kita tahu persis. Bahkan seorang Muslim Arbi, pengamat politik ya, itu senior saya, teman saya, diskusi perjalanan dan sebagainya. Kita pernah keliling Jawa Timur berhari-hari dengan Bang Muslim Arwi. Pun dia sampai mencatat ada 66 janji yang tidak ditepati, yang diingkari, kebohongan dari Jokowi. Bahkan saya pernah baca sepintas sekilas, Wakil Ketua DPR Fadli John mengatakan ada 100 janji, saudara. Masya Allah. Jadi kalau BEM UI cuma mengatakan mulai dari rindu di demo, revisi Undang-Undang ITE, penguatan KPK, itu cuma 3, walaupun ditambah serentetan janji-janji lainnya. Oke, saya baca langsung lagi. Janji-janji yang disampaikan mulai dari revisi Undang-Undang ITE hingga penguatan KPK, namun tak satu pun diwujudkan Jokowi. Oke? Oleh sebab itu, BEM UI meminta Jokowi berhenti melontarkan janji-janji kepada rakyat. Berhenti membual, rakyat sudah mual, kata BEM UI. Dan saudara sekalian, apa yang terjadi? Anak-anak ini dipanggil oleh rektorat. Aduh, ini ada berita dari Tempo, saya bacanya sungguh merasa miris ya. Oke, sebentar, sebelum Tempo tadi, ini beberapa postingan dari BEM UI tadi di Twitternya. Oh, seru ya. Ini kalau buku covernya ya, cover bukunya. Lalu ada lagi ini, demo dulu direpresi kemudian. Nah, saya kangen sebetulnya di demo. Karena apa? Apapun pemerintah itu perlu dikontrol. Pemerintah itu perlu ada yang peringatin. Kalau keliru, padahal bukan keliru, dia bilang keliru. Jadi kalau enggak ada demo itu keliru, gitu kan. Jadi sekarang saya sering ngomong di mana-mana, tolong saya di demo, pasti saya suruh masuk. Wah, ini ya dahsyat bos. Jadi yang dilakukan oleh anak-anak UI ini cuma memotret apa fakta yang terjadi sesungguhnya. Oke? Lalu postingan berikutnya, Undang-Undang ITE revisi untuk merepresi, tanda tanya. Katanya, ini ya ada katanya nanti ya. Katanya begini, kalau Undang-Undang UU ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan, ya saya akan minta kepada DPR untuk bersama-sama merevisi undang-undang ini. Karena disinilah hulunya ada di sini. Revisi, kata Jokowi dalam acara pengarahan kepada pimpinan TNI Polri saat Senin 15 Februari 2021. Faktanya, soal usulan 45C Undang-Undang ITE cuma tambah pasal karet. Undang-Undang ITE menjadi bahaya usulan bagi orang. Luar biasa, saudara. Ini soal Undang-Undang ITE. Oke, ada lagi. Ini. Wah, ini bahaya. Ini saya nggak berani tontonin karena Jokowi disilang. Nggak berani saya. Mohon maaf ya. Rakyat menggugat, presiden mencegat. Ini lagi nih. Ini yang diposting oleh anak-anak UI. Oke ya. Perlu dibaca nggak sih?
Waktu kecil banget sih, mata saya kan nggak mata tua ya. Harus, aduh. Jokowi tak puas Omnibus Law silakan bawa ke MK. Oh, jika masih ada ketidakpuasan pada Undang-Undang Cipta Kerja ini, silakan ajukan uji materi atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi, kata Jokowi melalui siaran langsung YouTube Sekretariat Presiden Jumat 9 Oktober. Aduh. Kayak apa lagi? Ini dia. Aduh, apa dulu? Pilih dulu ini dulu kali ya ini ya. Ini tadi sudah ada. Yang pertama tadi ya, sama ini yang terakhir mungkin nih. Jadi UI menutup postingannya dengan yo ndak tahu kok tanya saya. Ini khas ungkapan Presiden Joko Widodo. Oke, bawahnya stop membual, rakyat sudah mual. Ini yang hitam ya. Tulisan putih, dasarnya hitam. Saudara sekali lagi saya ingin mengatakan apa yang dilakukan anak-anak UI ini cuma memotret dari kelakuan, perilaku Presiden Republik Indonesia yang ternyata berujung pada pemanggilan mereka oleh rektorat. Nah, ini benar-benar saya membaca. Oh ya, satu lagi sebetulnya sebelum BEM UI ada universitas lain, maksud saya ada mahasiswa universitas lain yang sudah tanda kutip mendahului. Walaupun mereka tidak memakai nama BEM UI, mereka menyebut dirinya aliansi mahasiswa UGM, mengucapkan selamat kepada Insinyur Haji Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, sebagai juara umum lomba ketidaksesuaian omongan dengan kenyataan. Buset, dahsyat. Anak-anak ini boleh juga sih. Oke, ya ini kembali soal tadi ya, kembali kepada ini. Jadi anak-anak ini cuma memotret apa yang terjadi, dan di Indonesia ini kan aneh. Orang-orang yang menyatakan kebenaran, mengatakan apa adanya, yang sebenarnya, kemudian dikriminalisasi dengan berbagai dalih. Anda bisa bayangkan nggak kalau suatu malam, misalnya, ada seorang laki-laki, dia keluar rumah bukan keluar rumah kemana-mana, cuma di depan pagar rumahnya doang, nggak kemana-mana. Dia buka pagarnya mungkin karena dia di dalam sumuk ya, sumuk itu bahasa Jawa, gerah gitu ya. Sementara dia mau ngidupin AC, waduh nanti bayar listriknya mahal nih kan, semua naik ya gitu ya. Dia sumuk, dia buka kaosnya, buka bajunya, tinggal pakai kaos dalam saja. Dia kipas-kipas di luar gitu, buka pagar ingin melihat situasi gitu. Kira-kira jam 1, jam 2 pagi misalnya gitu ya. Kemudian dia lihat, loh, 3-4 rumah di rumah dia ada 2 orang atau berapa laki-laki yang mengendap-endap dan sedang naik pagar. Naik tembok pagar rumah tetangganya. Yang satu bahkan sudah di depan pintunya. Yang satu lagi menjaga di depan. Ada 3 orang, katakanlah begitu ya, misalnya ya. Dan dengan akal warasnya, dengan logikanya, dia berpikir ini pasti pencuri. Ini pasti pencuri. Lalu apa yang dilakukan? Lalu dia berteriak, pencuri, pencuri, pencuri gitu. Bahkan dia ambil, karena pagar rumahnya dari besi gitu, dia ambil besi yang lain atau kayu, dia dibikin berisik semuanya. Pencuri, pencuri, pencuri gitu kan. Lalu 3 orang ini terkejut. Dan ternyata warga bangun dan mengejar mereka semua, tertangkap. Skenario seharusnya bukan skenario, seharusnya yang terjadi, pencuri ini ya rakyat yang marah bisa jadi dihakimi, bukan hakim sendiri ya, bukan hakim rame-rame ini digebuki, tapi ini pencuri ini gagap, pandai, dan ketika ditangkap ternyata dia pengurus RT atau pengurus RW. Waduh, sebelum tangkap, tunggu dulu, sembarangan, tunggu dulu. Dia bilang, kenapa kan? Karena bapak mau curi. Oh enggak. Ini dia nih, tetangga ini yang apa istilahnya ya, mencemarkan nama baik saya dengan dia berteriak-teriak begitu, mengganggu ketentraman tidur kalian, dan dia mencemarkan nama baik saya, dituduh saya sebagai pencuri. Dan dengan kecanggihannya, rakyat sepakat, iya nih si bapak ini teriak-teriak bikin kita terganggu tidur. Mana anak saya, bayi baru sakit, baru mau tidur, jadi teriak-teriak nangis. Itu yang terjadi saudara di negeri ini.
Makanya Sweden si apa sih? Apa sih? Aduh, astagfirullahaladzim. Wikileaks. Wikileaks itu mengatakan kalau seorang menyatakan kejahatan, membuka kejahatan dan dianggap sebagai penjahat, maka negara itu sedang dikuasai oleh para penjahat. Kan begitu kan? Oke, ini saya baca dari dari Tempo ya. Rektorat anggap kritik BEM UI kepada Jokowi lewat poster salah aturan. Oke. Ini ya, Tempo. Tempo.co. Tempo.co. Oke. Jakarta, Kepala Biro Humas dan Keterbukaan Informasi Publik Universitas Indonesia Amelita Lucia menjelaskan maksud pihak pemanggilan BEM UI setelah kritik mereka terhadap Presiden Joko Widodo atau Jokowi viral di media sosial. Dalam kritiknya, BEM UI menyebut Jokowi sebagai King of Lip Service dan disertai foto Jokowi memakai mahkota. Menurut Amelita, kritik BEM UI itu dinilai kurang tepat dalam penyampaiannya karena menggunakan foto Jokowi sebagai meme. Padahal menurut Amelita, Presiden merupakan simbol negara. Betul nggak sih Presiden simbol negara? Oke, nanti kita lihat ya. Betul nggak? Atau cuma kata para penjilat aja? Jadi bukanlah cara menyampaikan pendapat yang sesuai aturan. Yang tepat karena melanggar beberapa peraturan yang ada, ujar Amelita kepada Tempo Ahad 27 Juli. Terkait pemanggilan yang dilakukan pada hari Ahad sore atau saat perkuliahan libur, Amelita beralasan karena hal ini bersifat darurat dan kampus perlu bersikap tegas. Bersikap darurat dan kampus bersikap tegas. Amelita menyebut meme Jokowi yang dibuat BEM UI telah membuat keramaian di media sosial. Keonaran kalau bahasa majelis hakim kasusnya itu ya, Habib Rizik ya. Pemanggilan ini adalah bagian dari proses pembinaan kemahasiswaan yang ada di UI. Oke, apalagi nih? Nah ini. Pada Sabtu kemarin BEM UI melakukan melalui akun Instagram mereka @BEM_UI_official menggelari Jokowi dengan sebutan King of Lip Service. Gelar ini diberikan karena Jokowi dinilai sering tak konsisten dalam ujarannya. Jokowi kerap kali mengobar janji manisnya, tetapi realitanya sering kali juga tak selaras. Oke, ini. Jadi, bayangkan, ini mereka dipanggil hari Ahad, bos. Hari Ahad. Hari orang libur. Seolah-olah gitu loh. Seolah-olah negara dalam bahaya gitu loh. Ada hari Senin, bahkan seolah-olah hari Senin itu kiamat gitu loh. Ini ya, saya bacakan ada judul yang lain. Buntut unggahan Jokowi King of Lip Service, BEM UI dipanggil rektorat sore ini. Ini dibuat di Tempo hari Ahad kemarin, sehingga ditulis sore ini. Ini di sini ada kalimat-kalimat yang menurut saya, aduh ini iklan. Ya kita maklum juga lah ya, kalau nggak pakai iklan kan media hidup dari mana, susah juga ya. Atau kecuali media-media yang penuh dengan idealisme. Bentar ya, saya mau baca saja beberapa yang terkait dengan obrolan kita pagi ini. Ya Allah, mana ya? Astagfirullahaladzim, sebentar, mohon maaf, sebentar aja. Ini dia. Leon mengatakan surat baru sampai ke sekretariat BEM UI pukul 14.37. Surat panggilannya. Sedangkan dalam surat panggilan itu, pihak BEM UI bersama Dewan Perwakilan Mahasiswa atau DPM UI diminta datang pukul 15. Terkait alasan pasti pemanggilan dilakukan pada hari libur itu, Kepala Humas KIP UI Amelita Lucia belum membahas pesan yang ini, berarti dibuat sebelumnya. Jadi bayangkan, hari Ahad, hari libur, pihak rektorat begitu bernafsu memanggil anak-anak ini untuk diminta keterangan. Bos, emang Senin kiamat ya? Apa ini menunjukkan bahwa betapa kalian menjadi, saya mau menyebutnya nggak enak ya, tapi saya sebut juga dah, mohon maaf ya, apapun ya, bahwa UI ini sudah menjadi bukan UI ya, para pimpinan UI ini sudah menjadi benar-benar apa ya, saya nyebutnya nggak enak.
menyebutnya ya. Kalau bukan, tolong bantu saya mencari kata ganti dari penjilat. Kalau bantu saya belum ketemu nih kata yang lebih tepat untuk mengganti penjilat supaya lebih adem, lebih sejuk, lebih soft. Tapi kalau saya sebagai individu, saya nih sebagai Edi Mulyadi, kemudian ada orang yang menghina saya, anggap menghina atasan saya, saya anggap menghina orang yang jadi pimpinan saya, bos saya, dan saya ingin menunjukkan bahwa saya loyal kepada dia, saya akan segera bertindak secepat mungkin kalau perlu sebelum orang itu menghina, kan begitu, untuk menunjukkan bahwa saya adalah loyal kepada bos saya. Tapi orang-orang akan menilai sikap tindakan saya sebagai Edi penjilat. Para pimpinan UI boleh saja mengatakan, oh ini tidak menjilat, ini hanya menegakkan aturan, ini kampus harus tegas. Monggo bilang begitu. Tapi orang berakal bos akan mengatakan, Anda penjilat bos, penjilat. Tegas, darurat. Emangnya besok Senin kiamat? Jawab, emang Senin kiamat? Hari ini kiamat? Gila, memang gila. Jadi saudara, pembungkaman sikap kritis itu bukan hanya datang dari istana. Pembungkaman sikap kritis rakyat kepada penguasa bukan hanya datang dari birokrat, dari birokrasi, bukan hanya datang dari polisi, tapi juga dari kampus. Anda paham maksud saya? Kisah ini adalah bukti yang terang benderang bagaimana kampus, khususnya hari ini UI, benar-benar menjadi apa ya? Saya menyebutnya susah. Kalau Amelita tadi, Kepala Humas tadi, kalau UI tadi mengatakan bahwa Presiden Jokowi adalah simbol negara, bahwa itu salah betul, salah banget. Karena Presiden bukan simbol negara. Salah banget saudara. Ini ada berikut, ini simbol negara yang diatur dalam Undang-Undang 1945. 1. Pasal 35 menyebut bendera negara Indonesia ialah sang merah putih, itu simbol negara. Pasal 36 menyebutkan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia, itu simbol negara. Pasal 36A menyebut lambang negara ialah Garuda Indonesia dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, itu lambang negara. Pasal 36B menyebutkan lagu kebangsaan Indonesia Raya adalah, itu simbol negara. Presiden bukan simbol negara. Menjilat apalagi yang mau kamu dustakan? Kalau ayat al-fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat apa lagi? Nikmat Tuhan mana lagi yang mau kalian dustakan? Kalau ini dengan mengatakan presiden adalah simbol negara, sikap menjilat mana lagi yang mau kalian dustakan? Wahai pimpinan UI. Aduh, ngeri sekali. Saya Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.